Shalom bagi kita semua, kiranya berkat dan damai sejahtera Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Pada saat ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Aman dalam Perlindungan Allah. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-27. Bapak ibu saudara-saudaraku, pastinya kita semua punya masalah. Bahkan kita akan bertanya-tanya kenapa sampai masalah ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan itulah yang tergambar di dalam Mazmur pasal yang ke-27, apa yang dialami oleh Raja Daud. Kalau kita baca di ayat yang kedua dikatakan ada begitu banyak penjahat-penjahat yang ingin untuk menyerang Raja Daud. Lanjut di ayat yang ke-10, bahkan orang tuanya sekaligus mau meninggalkan Raja Daud. Dan ayat yang ke-11 dan 12, bahkan dirinya sendiri melalui hawa nafsu yang terjadi dalam dirinya ingin menyerang dia untuk menjatuhkan dia. Bahkan lebih jauh lagi di sana dikatakan bahkan ada begitu banyak saksi-saksi dusta yang dimana semuanya menunjukkan kepada kejahatan-kejahatan atau kelaliman yang menunjukkan kepada dirinya bahwa dia telah berdosa. Saudara-saudaraku, hal ini pasti kita juga alami dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana ada begitu banyak orang yang merancangkan kejahatan terhadap diri kita, bahkan orang-orang terdekat kita meninggalkan kita, bahkan orang-orang mungkin akan membicarakan kita atau menggosipkan kita. Apakah kita akan menyerah dengan masalah-masalah seperti ini? Saudara-saudaraku, kalau kita lihat apa tanggapan daripada Raja Daud, dia tidak menyerah. Dia katakan di ayat yang ke-3 dikatakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jadi walaupun begitu banyak masalah, dia tidak berkecil hati, dia tetap percaya kepada Tuhan. Mengapa dia tetap percaya kepada Tuhan? Kalau kita lihat di ayat yang ke-17, ayat 13 dikatakan di sana, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Dan artinya Raja Daud ini percaya ketika walaupun mungkin ada banyak masalah, dia percaya melalui masalah-masalah itu Tuhan akan menunjukkan kebaikan Tuhan di dalam masalah tersebut. Luar biasa pandangan daripada Raja Daud. Dia melihat masalah itu, Tuhan akan tetap menunjukkan kebaikannya kepada dia. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lebih lanjut dikatakan di ayat yang ke-14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Jadi Raja Daud menekankan agar kita tetap menantikan Tuhan. Bagaimana caranya kita untuk menantikan Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang dimaksud oleh Raja Daud ketika dia bilang nantikanlah Tuhan? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita baca di ayat yang ke-4, di situ kita jauh lihat ayat 4 sampai yang ke-6. Saya hanya baca mungkin di ayat yang ke-4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Apa artinya saudara-saudaraku? Artinya tetap meminta kepada Tuhan melalui doa, ya, kita tetap berseru kepada Tuhan. Inilah yang dimaksud oleh Raja Daud mengenai nantikanlah Tuhan, agar kita tetap berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Yang kedua kita baca di ayat yang ke-11, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Dia meminta pertuntunan daripada Tuhan. Bagaimana caranya dia minta tuntunan daripada Tuhan? Meminta tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Dan yang ketiga adalah ayat yang ke-13. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Percayalah setiap masalah itu ada kebaikan Tuhan untuk kita. Itulah yang menjadi pengharapan kekuatan bagi kita untuk hari ini
biarlah kita boleh terus berseru, berdoa kepada Tuhan. Biarlah kita boleh melihat tuntunan Tuhan melalui firman-Nya dan percaya akan setiap masalah itu ada kebaikan Tuhan yang mau dinyatakan kepada kita. Tuhan memberkati.